Pemirsa, Majelis Hakim Tipikor siang ini memvonis Jaksa Urip Trigunawan 20 tahun penjara berkaitan dengan kasus suap senilai 6,1 miliar rupiah. Dan segera kita bergabung dengan reporter RCTI Hendrawan yang saat ini berada di gedung Tipikor Jakarta. Ya Hendrawan, apa catatan penting yang telah disiapkan, yang telah disampaikan Majelis Hakim dalam amar putusannya? Ya, jadi sebelumnya memang benar bahwa Majelis Hakim Tipikor telah memvonis Urip Trigunawan dengan pidana 20 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dan pidana ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu pidana berupa 15 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah. Memang sejak awal persidangan sudah terlihat bahwa Majelis Hakim lebih tajam mengkritisi kasus jaksa BLBI ini daripada dakwaan jaksa penuntut umum. Salah satunya bahwa Majelis Hakim menilai Urip Trigunawan terbukti menerima suap dari Artalita Suryani sebesar 660.000 US dollar atau sekitar 6 miliar rupiah lebih terkait dengan penyelesaian kasus BLBI 2 PT BDNI dengan obligor Samsul Nur Salim. Dan sejak awal persidangan Urip Trigunawan menyatakan bahwa alasan perbengkelan berada di balik kasus ini ditolak mentah-mentah oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak ada fakta hukum yang cukup dan kuat terhadap kasus ini. Apalagi bukti kwitansi dan proposal perbengkelan baru disampaikan di sidang Urip Trigunawan ini. Selain itu, di sidang juga terungkap bahwa Urip Trigunawan dan Artalita Suryani melakukan kontak telepon saat ditahan di penjara, di mana Artalita Suryani mengajari Urip Trigunawan untuk membuat proposal perbengkelan tersebut. Sementara itu yang kedua, bahwa Urip Trigunawan juga terbukti melindungi Samsul Nur Salim dari tindak pidana korupsi. Dan sejak awal Urip Trigunawan dinilai tidak berusaha untuk menemukan tindak pidana dalam kasus BLBI 2 ini, dan pemanggilan terhadap Samsul Nur Salim yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dinilai sebagai suatu tindakan rekayasa. Selain itu, sejak awal juga Urip juga terlihat tidak ingin memanggil Samsul Nur Salim, bahkan Samsul Nur Salim adalah satu-satunya saksi yang akhirnya tidak diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus BLBI 2 PT BDNI dengan obligor Samsul Nur Salim sendiri. Joyce. Ya baik, terima kasih Hendrawan atas laporan Anda. Ibu pemirsa, Hendrawan langsung melaporkan dari Gedung Tipikor, Jakarta. Kasus suap 6,1 miliar rupiah dengan terdakwa Jaksa Urip Trigunawan memang menghancurkan citra penegak hukum, khususnya kejaksaan. Vonis 20 tahun penjara bagi Urip lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yakni 15 tahun. Sejumlah pihak mendesak KPK untuk menindaklanjuti fakta persidangan seputar dugaan keterlibatan petinggi lain di kejaksaan. Bagaimana kehidupan mereka nanti? Anak kami Rahel umur 5 tahun, anak kami Santro 3 tahun, dan anak kami yang akan lahir. Kami hanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil adilnya. Menangis, ekspresi inilah yang ditunjukkan terdakwa kasus suap Urip Trigunawan saat mengakhiri pembelaannya dalam sidang Tipikor beberapa waktu lalu. Pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. Sebelumnya, Urip dituntut hukuman 15 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Urip meminta Majelis Hakim memutuskan dengan seadil-adilnya. Urip bersikeras uang yang diterimanya dari Artalita Suryani adalah pinjaman untuk membangun usaha bengkel, bukan suap. Padahal soal bengkel ini pernah diperdengarkan dalam rekaman pembicaraan Urip dengan Artalita saat keduanya berada di tahanan. Terus intinya besok tetap konsisten kepada semua itu yang saya itu. Pokoknya perbengkelan itu kan sudah ada kan ininya apa namanya? Kalau itu sudah ada itu. Bukan ininya proposal bengkel. Jadi semua itu bengkel kan juga logis itu. Saya bilang itu kan dulu ada tanah di situ. Kita menanyakan ya minta inilah gitu seperti itu. Nanti kan tapi ditanyain bagaimana saudara terdakwa keterangannya. Nanti saya bilang ya udah cukup begitu memang ceritanya gitu kan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Majelis Hakim memvonis Urip maksimal seumur hidup sesuai dengan Undang-Undang Tipikor tahun 1999 agar memberi efek jera kepada aparat penegak hukum. ICW juga mendesak KPK melanjutkan penyelidikan dugaan adanya indikasi keterlibatan petinggi di Kejaksaan Agung. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Urip Trigunawan bukan pengambil kebijakan di Kejaksaan Agung, masih ada atasan di atas Urip Trigunawan, yaitu pada level Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Artinya Kemas Yahya Rahman harus diperiksa dalam konteks kasus Urip dan Artalita.
Terkait pengusutan kasus penyelewengan dana BLBI, ICW juga mendorong hakim menggunakan fakta persidangan untuk mencantumkan perintah tertulis pada amar putusan agar KPK mengusut kasus yang melibatkan mantan Kepala BPPN Glenn Yusuf dan obligor BLBI dari Bank BDNI Syamsul Nur Salim. Tim Liputan RCTI melaporkan.